آمين آمين صلى الله عليه وسلم أن يجعل شريكه مشكورا وحبه محمودا وأن يرزقه بعمل في الأكمال المقبولة وتوجه في توجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه نتوجه الأعمال فتوجه آمين 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 warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asudi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani terbuka hijab kasyaf kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terkasyafnya kita untuk mengetahui rahasia-rahasia ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita bicara tentang haji, tentang ibadah haji. Ibadah haji itu yaitu ibadah yang kita kenal yang disebut dengan syariat. Itulah pundak baginda Rasulullah SAW, itulah bagan seorang Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan segala hal ikhwal tentang makna haji dari zaman Adam sampai Ibrahim, dari Nabiullah Ibrahim sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, beliau mengajarkan lagi tentang haji batin. Bagi yang sudah melaksanakan haji, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum haji dapat mengerjakan haji dan menyempurnakan hajinya johir dan batin. Bagi yang sudah berhaji, mempelajari bagian yang batin daripada maksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap orang yang sudah mengamalkan amalan johir syariat, Allah akan memberikan mawahib, anugerahnya, faidnya kepada hambanya berupa rahasia-rahasia di dalamnya. Dalam kitab Al-Gunyah, Syekh mengatakan orang itu akan diberikan Allah hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada setiap orang yang dikehendakinya. Di antara hikmah itu sebagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ka'batul batin, ketahuilah Ka'bah batin itu tathiruha linajril khaliq mimma aqaja juhdatat tathir mimma siwahu. Ka'bah batin itu ialah engkau mensucikan pandanganmu kepada Tuhanmu. Kita ini seringkali kotor dalam memandang Tuhan. Kita ini kotor ketika masuk di pintu hakikat, yalah. Nah, bagian batin. Di antara bagian batin itu kita berhaji, mentang-mentang ada ayat Al-Quran, di dalam ayat Quran itu man istata ilaihi sabil, bagi orang yang mampu mengerjakan, maka yaitu yang dengan adanya biaya untuk pergi haji, maka seolah-olah karena kita mampu biaya haji itulah kita dapat berhaji. Padahal haji itu di mata hakikat, dalam pandangan hakikat, semata-mata bukan karena uang kita,
tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan rezeki dan nikmat serta kemampuan untuk kita melaksanakan haji itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma siwahu, tidak ada lagi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mimma akhadha, maka engkau harus mengambil makna itu di hatimu. Nah, subhanallah, sudahlah yang sudah mengerjakan haji, kalau tidak sempat kemarin atau salah masih selama bertahun-tahun setelah pulang dari haji masih berpandangan pikirannya seolah-olah hebat dirinya dari manusia yang lain, hilangkan itu, enyahkan dari hati. Itu mengotori kita di pintu hakikat. Kembalikan kepada, ya Allah, ternyata saya yang mengerjakan haji kemarin tahun sekian tahun semata-mata sebagai anugerah, fadlun haja fadlun mir rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kah? Nah, subhanallah lah, nang sudah haji, nang belum haji, Jepang, yang belum haji menyadari juga bahwa kita dapat mengerjakan haji karena fadlun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kah? Buktinya biar banyak uang, sudah daftar, dapatnya musim Covid. Pabat, bukan Covid yang menghalangi kita, tapi Allah yang menghendaki semua kejadian peristiwa di alam semesta ini. Pencuri pengguru waktunya mencuri kehendak Allah juga, kehendak Allah. Tapi ada proses kehendak Allah itu namanya kehendak pilihan manusia. Pilihan mencuri dan tidak mencuri. Setan itu ada kehendak Allah, kehendak Allah. Karena Tuhan yang menciptakan setan. Tapi setan memilih kepada jalan keburukan. Silahkan Anda mau jalan keburukan, silahkan Anda mau jalan kepada kebaikan. Pal yukfir, silahkan Anda menjadi kafir. Pal yukmin, atau engkau menjadi orang mukmin. Summa ahrama binuri ruhil qudsi, kemudian engkau memakai kain ihrammu. Memakai kain ihram bagi orang yang haji, kalau dia berada di Madinah, di Jul Halifah atau Bir Ali, memulai mikotnya, memakai ihram. Boleh dipakai ihram sebelum tempat itu, bersiap-siap dulu. Hanya 2 lapis pakaian atas dan pakaian bawah kain ihram. Tidak boleh pakai sempak, celana dalam tidak boleh. Kalau pakai sempak, anu guru pina kelihatan, guru jarano sabut turun aja ditebal ya anunya, kain kafannya jangan kain kafan jar kain ihramnya pakai handuk bib lah. Nah, jadi handuk besar ya bib, jadi tidak kelihatan sabut di bawah. Pakai sabut di bawah, pakai sempak. Bina mengelenteng hitam napa aja guru, sekalinya sempak. Sempak tuh celana dalam. Summa daqalal Ka'batal qalbi. Kemudian setelah berihram itu berarti orang itu sudah memasuki perkara hati. Soal hati. Tidak ada lagi urusan dunia. Yang ada adalah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita sholat. Usolli farda zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini persoalan hati, sudah tawajuh, namanya daqalal qalba atau daqala ka'batal qalbi, masuklah kita ke Ka'bah hati namanya. Summa tawaf, kemudian tawaful kudum. Tawaf permulaan ibadah haji itu ialah mengelilingi Ka'bah aswatin, sab'a aswatin, 7 kali keliling. Bimulajabati ismi sani, dengan melazimkan isim yang kedua. Jadi pertama memulai orang haji itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sudah, itu urusan haji. Sekarang urusan kita, seperti itulah kita berzikir. Bila kita mulai tawajuh di hadapan Allah, mulailah dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah berapa kali? 100 kali baca la ilaha illallah. Johirkan dengan bisautis sadid, dengan suara yang agak keras. Jangan pakai mikrofon. Palui namanya mikrofon. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dikeraskan. Itu namanya seperti orang yang memakai ihram. Nah, sama orang ihram. Masuk dah tuh. Makain ihram. Kemudian tawaf. Setelah itu engkau harus tawaf.
tawaf ialah engkau berzikir kalimat yang kedua. Sani namanya zikirnya adalah Allah, 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 Allah. Ya Pak? Nah, zikir kita ada 12. Tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani zikirnya ada 12. Dua dah. Allah, Allah. Summa jahaba ila arafatil qalbi. Kemudian memasuki wilayah Arafat, yaitu berdiam seharian di Arafat. Selain ibadah umum, ibadah wajib, duduk berokok boleh aja. Waktu itu membaca zikir yang ketiga salis. Zikirnya adalah hu. Boleh aja sambil berokok Bipeh. Di Arafat tuh boleh aja sambil berokok. Duduk Bip lah. Sambil berokok Bipeh, menunggu seharian di Arafat. Anak melontar. Sampai wajib dari pagi sampai siang hari, sunat sampai sore hari dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh aja sambil berokok hu seharian. Hu 5 jahu ai fi qauli Syekh Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan adzikruhu bi asma'illahi ta'ala, termasuk bagian daripada asma Allah subhanahu wa ta'ala, kama fiha min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani fi hajal kalam fi kitab Sirrul Asrar, dalam kitabnya Sirrul Asrar, hu termasuk zikir asma. Karena itu beliau menyebut asma yang ketiga. La ilaha illallah itu asma, Allah itu asma, hu juga adalah asma. Apa makna di dalam? Bagi orang yang mengerjakan haji atau haji batin, pada asma itu ialah seperti orang tawaf kudum, yaitu berzikir Allah, kemudian dia memasuki Arafat. Itulah hati yang sesungguhnya atau lubusir, inti daripada hatinya menzikirkan hu. Jangan lupa yang mengucap hu. Wahia maudu al munazah, pada saat itu terletaklah hajat munajat berharap kepada Allah. Nah, jadi kalau orang sudah ahli di bidang hu ini, bila ada hajatnya hu, jadi sebutnya hu di hatinya, takabul sudah. Oh ya Pak, itu kalau kutub Rabbani lah, sampai di kutub Rabbani sidin hu aja, takabul hajat semuanya. Nah, itu bagi orang yang kutub Rabbani. Bagi kita banyak yahunya ya lah. Nah, sambil direnungkan, hu itu meliputi segala hal, bukan hanya alam semesta, baik alam semesta maupun di luar alam semesta. Tamliknya hanyalah hu, la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan selain dia. Hu. Nah, ini substansi sudah masuk ke dalam. Kemudian setelah hu, dia menjikirkan ar-rabi yang keempat. Zikir yang keempat hak. Hak itu maknanya tamlik. Hak itu artinya kebenaran, itu semuanya milik Allah. Tidak ada yang benar kecuali milik Allah. Siapa pemilik Nabi Muhammad itu? Hanyalah Allah. Fahaja abdun hamala aqlahul aqlil akbar. Pada saat itu dalam kitab Al-Gunyah, orang yang berzikir tadi la ilaha illallah, Allah, hu, kemudian hak, atau diringkasnya hu hak litamlik, orang itu sudah mendapatkan yang disebut dengan hamala aqlahul aqlil akbar, mendapatkan akal besar, atau yang disebut dengan akal rabbani, akal ketuhanan. Baginya terbuka terus rahasia-rahasia ketuhanan. Subhanallah. Jadi pian kalau ingin tahu rahasia ketuhanan, zikirnya harus hu hak. Bila emosi melihat istri, pina makin tua istriku nih jar, pina jelek benar, hu hak. Kita sering keras-kerasan kalau lawan istri itu, lain bakarasan dengan lain bipe, lain bakarasan apa nih lain yang berokot itu lain. Nih hok nih apa nih? Becakut, bahasa Banjar becakut, bahasa Indonesia apa becakut nih lah? Cekcok. Bauwalan ya, bauwalan tuh bahasa Banjar juga cekcok. Kembalikan hu
hak, 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 hanya Allah yang benar. Berdiam ya lagi kita benar lah, tidak benar juga. Istri kita tidak benar juga, yang benar itu hanyalah Allah. Setelah itu apalagi kita diam kah, tidakkah? Diam gitu ya lah. Hak ilah. Nang bujur itu Allah Ta'ala aja coba apa kekerasan. Buat apa keras-kerasi? Hak, 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 subhanallah. Ini lob sudah. Makanya tidak, kan orang bertanya kadang-kadang, mana dasarnya begini memahami agama. Ini tatanan, kita kembali ke awam dulu lah, ke awam untuk mencuat. Arruju ilal Quran wa sunnah katanya. Kembalilah kepada Quran dan sunnah. Misalnya di dalam Al-Quran itu wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Adalah penjelasan bagaimana melaksanakan sabar. Ada enggak? Enggak ada. Ayo pakai Quran yang mana kita untuk melaksanakan sabar? Karena Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara sabar, apalagi tingkatan tentang sabar. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu jumlahnya. Bisa kami cari supaya mudah, buka bab kitab Hadis As-Sabru yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Maqdasi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang As-Sabru. Dikumpulkan beliau hadis-hadis Nabi dari semua imam ahli hadis, terutama imam Kutubus Sittah, imam 6, Imam Bukhari, Imam Muslim di situ ada, Tirmidzi, An-Nasa'i ada, siapa lagi, Abi Daud ada, Hakim ada di dalamnya. Babus sabru, bab tentang sabar. Babus sabri, tentang bab sabar. Dibuka di sana. Tak akan mengerti juga hamba ini bagaimana melaksanakan sabar. Ujar Nabi di dalam kitab itu mengatakan, innamas sabru, sesungguhnya sabru itu indah sotmatil ula, ketika hentakan pertama, kebakaran. Sabar, tenang hati. Nah, itulah sabar. Pertanyaannya, bisakah Anda tenang hati kalau melihat kebakaran? Iya, berarti semuaan kita tidak ada yang sabar kalau memakai hadis itu. Yalah, istri marah-marah datang kepada, kenapa jadi terlambat? Jangan-jangan nih serong nek. Bib, jangan-jangan serong bib. Kemana nih jadi istri? Bib, jangan-jangan serong. Marah kita. Gimana caranya menyikapinya? Atau menggunakan hadis Nabi, kalau kamu sedang marah, berwudu kamu. Habis wudu, kalau kamu sedang marah, bawa duduk. Kalau tidak bisa aja duduk, berebah. Kalau masih juga marah, kata Nabi, kemudian berwudu. Sampai di situ saja kah sabar? Tidak, ternyata banyak hal sabar itu lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita berusaha, perlukah kita sabar? Perlu sabar. Bagaimana tekniknya? Perlu kita tuntunan para ulama yang memahami terhadap Quran dan hadis. Itulah karena itu kita tidak bisa langsung kepada Quran dan hadis. Kita perlu petuah nasihat dari para ulama. Bagaimana tata cara melaksanakan maksud di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau dibahas secara itu panjang lebar, orang juga tidak mengerti. Yang namanya paloi tetaplah paloi, yang namanya bodoh tetaplah bodoh. Susah juga ulama menyadari itu, sehingga mereka memiliki kalam bil kalam, ada perkataan yang menyejukkan hati setiap orang, supaya orang bisa mudah menyerap tentang makna-makna ketuhanan itu. Maka apabila orang itu sudah mendapatkan dalam Al-Gunyah aklahul akal akbar, yaitu akal yang besar dari Allah, Fathur Rabbani, terbukanya ketuhanan, maka mudahlah masuk kepadanya. Wasakanat harakatahu syahwaniyati liqabdiyatil haqi ajza wa jalla, maka terjadilah keadaannya tenang sehingga dia tidak bisa dipengaruhi oleh syahwat-syahwat dirinya secara otomatis karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu sulit ternyata hidupnya tenang. Kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak bisa. Ketenangan akan datang kepada dirinya. Subhanallah. Ini penting memahami ini. Maka lalu bagaimana untuk supaya batin kita tenang? Tafadhol Habib Abdurrahman As-Segaf. Silakan.
ulun sambil anu biplah menyempatkan waktu sampai. Maka kita perlu huhak supaya kita berzikir selalu tentang yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada Allah. Bebasan. Bidun pada Allah. Duduk. Waalaikumsalam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Duduk, silakan, tafadhol. Ya khair ya. Alhamdulillah. Zikir yang keberapa dah? Keempat lah. Ulun sambilah dulu lah. Alhamdulillah para habaib datang. Alhamdulillah Habib Umar Bahsin, Habib Abdurrahman Assegab, Habib yang tadi Habib Ibnu Sahab, Habib Mahsur bin Sahab, Habib Zain Al-Hafsi, Habib Hud Al-Hafsi. Nah, kadang-kadang kita bisa salah menyebut anunya itu nah, pamnya itu nah. Alhamdulillah. Jangan jongkok, hanya jongkok aja. Dengar BP ada dengan tulangnya samping aja. Nah, kalau orang sudah berhaji, tadi mengerjakan tawaf kudum sudah. Tawaf kudum namanya keliling Ka'bah. Dia zikirnya hu dan hak, hu hak di Muzdalifah di Arafah dia menyebut hu, kemudian dia tawaf kudum hak. Nah, di sini kesadaran tentang kebenaran itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka wujud kebenaran yang ada pada diri Nabi itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hakikat sudah. Syariat yang ada ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita tidak lain bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah aku ini menyampaikan sesuatu dari hawa nafsuku kecuali daripada semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Johirnya Nabi, syariat Nabi, batinnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajuhnya wal fuad ay ila muzdalifah al fuad, itulah yang disebut dengan Muzdalifah. Muzdalifah itu tempat berhenti sebentar sebelum mabit berkemah di Mina. Sebelum berkemah di Mina duduk dulu sebentar sebelum sampai tengah malam jam 12 lewat baru berangkat ke Mina berkemah. Di situ berhenti sebentar. Zikir di situ apa? Zikir di situ wajami'u bainal ismil qomis wasadis, yaitu menjikirkan qomis dan sadis. Qomis ini bukan kumis lain nah. Kalau kumis itu nang orang anu nih. Qomis ini yang kelima dan yang keenam zikirnya setelah, yaitu zikir hayyun dan qayyum. Hu hai hu qayyum atau hu hayya. Hai Maha hidup. Hidupku, kehidupan ini semuanya adalah milik Allah, kembali kepada yang hak. Nah, kembalinya kepada hak lah. Qayyum, semua yang ada ini tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah. Itulah kalimat yang biasa diucap Nabi, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Itu hu hai hu qayyum, hu hai hu qayyum, itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Bila pian menyebut la haula wala quwata illa billah itu sama dengan zikir hu hai dan hu qayyum. Hayyun qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Penutup sebuah cerita. Nah, tadi Gunya sudah, kata saya dalam Gunya sudah, sekarang ada di dalam kitab An-Nawadir. Saya mengisahkan sebuah An-Nawadir. An-Nawadir ini mengisahkan sebuah
riwayat ya, ana Khalifatul Ma'mun, ana Khalifatul Ma'mun yang terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Sodirun rajulan Nasranian fi qamsami'ati dirham. Waktu itu ada seorang Nasrani. Orang Nasrani itu beragama Nasrani. Kalau sekarang itu namanya Kristen. Kalau dulu adalah Nasrani. Istilah yang aslinya adalah Nasranian. Dia punya masalah hukum dengan Khalifah Ma'mun sehingga dia dapat denda 500 qamsumi'atin, 500 dirham. Wa arsala ilaihi parisan, maka Khalifah Ma'mun mengutus orang bernama Paris untuk mendapati orang Nasrani ini. Panazara pitarik rajulan ma'ahu, maka sampailah di kampung itu dia melihat orang Nasrani itu. Waqad mal hamlahu pasawahu min janibi pamala ilal janibil akhar. Tiba-tiba dia melihat si Nasrani ini membawa angkutan, mungkin di keledai atau di kuda atau di keledai, di angkut kayak kita sini kan sapi biasanya lah. Sapi ada rupanya miring ke nih ke sebelah kanan misalnya. Mau jatuh. Janib ini ke kiri atau samping, anggap ke kiri lah. Menyamping. Tiba-tiba dia mengucap faqala la haula wala quwata illa billah. Nah, la haula wala quwata illa billah, padahal dia adalah Nasrani. Terkejutlah Paris ini kan orang Islam. Kenapa dia mengucap la haula wala quwata illa billah? Pasta'zimun Nasrani hadhil kalimat. Nasrani itu mengucapnya dengan penuh pentakjiman, dengan penuh pembesaran kepada Tuhan. Bahasa Banjarnya hanya Allah aja yang bisa meluruskan apa yang miring. Oh ya Pak, ya Pak. Tiba-tiba gerobaknya, anggap aja gerobak, langsung rata lagi. Wah, keramat bener nih orang Nasrani ini, hanya mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah. No, ini qayyum. Faqala lahul Faris haisu azamta hadhil kalimah palam tu'min billahi ta'ala. Bagaimana engkau bisa dapat kalimat ini padahal engkau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana bisa? Faqala an-Nasrani, berkata orang Nasrani ini, ta'alam tuha min malaikatis sama, aku mendapatkannya dari malaikat langit. No, malaikat langit. Bib, kayak Bib Umar, malaikat langit Bib. Kita sing banyakan dalam hadis nih la haula wala quwata illa billah tidak dibaca. Diringkas oleh Syekh pulang hu qayyum tidak terbaca juga. Lah. Nah. Ada orang Nasrani yang baca Pata'zubul Paris, maka Paris pun kagum min kalamihi. Maka diadukanlah kepada Khalifah tentang orang tersebut, lalu Khalifah suruh panggil dia ke sini. Saya ingin tahu sebabnya dari mana yang dikatakan malaikat langit itu. Nah, di hadapan Khalifah lalu berceritalah dia, kaifa ta'lamta hajihi minal malaika, bagaimana yang kau katakan itu dapat dari malaikat. Wa kana li amun, saya dulu wahai Khalifah memiliki seorang paman, walahu binta, ada Sidin punya anak perempuan. Faqatabtuha, aku pun melamar anak perempuan, melamar sepupu. Nah, melamar sepupu. Lah, sepupu sekali nih. Jangan bahasa kita nih. Melamar bipe. Palam ya jauh jani. Tapi pamanku selalu menolakku. Tidak mau dia. Oh, kayak itu kan sesama orang Nasrani biar. Wajawah jaha min ghairi, tapi dia justru mengawinkan dengan laki-laki lain. Sedih lagi. Si pemuda nih. Cinta kayak Pak Bib. Palam makana lailatat jufaf jauh jaha summa qatabtuha palam ya jauh jani. Tapi setelah kawin selalu pada malam harinya mati suaminya nih. Habis kawin mati suaminya nih. Ya Pak, sebegitu mati suaminya nih, ulun naik pulang jar nang Nasrani itu berdatang lawan paman, ditolak lagi. Palam ya jauh jani biha,
Sampai 3 kali kayak itu aja terus. Yang mati terus. Nah, tiga orang mati. Lakian. Wah, ini apa ini? Mati terus. Siapa mengawani perempuan tuh? Oh, maka yang keempat, warabian pajaujani biha, aku pun dibolehkan untuk mengawini perempuan tersebut biha lirok bati ghairi anak, karena memang tidak ada lagi laki-laki lain yang mau mengawininya. Oh, ini perempuan beracun gak ini? Ayo, siapa yang berani mengawini wanita ini? Ayo. Oh, palamma kalwat biha istakbalani syaitan mislu qat'atin hablin wasah ala sayhah. Sayhah ini teriakan. Pada malam harinya ketika aku ingin mengumpuli istriku, enggak, itulah bahasanya lah, setan, datanglah setan. Mukanya nih seperti terpotong-potong, muka berpotong-potong kayak apa tuh, Bib? Nah, kemudian seperti kalau melihat kalian pasti akan berteriak dengan teriakan yang keras. Buruk benar rupanya lah, inti masalahnya buruk rupa. Setan si buruk rupa, bisa tersinggung nih setan nih. Adakah setan sini kira adalah mau tersinggung lah setan tuh lah. Buruk benar muka setan nih. Aina tadakul. Waktu saya mau membuka pintu kamar istriku, dia laminya maka bini seorang, Bib. Masya Allah, ini bisa gara-garanya nih jadi orang mati terus nih. Qultu, aku berkata ketika itu, ujar Nasrani itu. Nah, ahli, itu kan istriku, mau atau tidak mau saya ingin menuju kepada istriku. Bahasa pian apa, Bib? Paham aja telah. Paham aja tuh, Bib lah. Paham aja Habib. Mau paham mana Habib nih. Pokoknya amma alimta ma fa'alta bi ulaikal qaum. Lalu ujar setan tuh, sudah tahu lah selama ini ma fa'altu apa yang ku perbuat nang 3 orang tadi tuh mati semuaan kelak. Situ mau mati juga aja. Nah, ya mau mati jawab kul tuh. Bala bujur juga jarasian atau kola in rodaita antakuna hajil mar'ah li bil laili walaka bin nahar. Kalau begitu jar setan tadi itu, malam itu jatahku, siang jatah hikam nggak, Pak? Oh, Bib, kayak apa, Bib? Pian kayak itu, Bib. Pian kayak itu kayak apa, Bib? Baru kawin, Bib, dihadangnya oleh setan. Nah, apa, Bib? Malam aku jar, siang tuh, ayo terusakan kan nih kisahnya, terusakan kah? Terusakanlah, kalau ya kada diterusakan nah. Keganangan bini di rumah kalau didatangi setan. Kacauam nih. Nah, tenang aja, ada aja bacaannya. Wa illa, bila ikam tidak, katal tuh Kak, aku akan bunuh engkau. Oh, jebib setan nih, subhanallah. Pakul tuh kotradi itu. Aku pun menarik, ada rela aja sudah. Oke, jar si orang Nasrani. Oke dah, malam situ, siang aku. Nah, kasihan perempuannya lah. Aduh, kasihan nasib si Allah nah. Pamada ala zalika madah, sehingga berlalulah waktu tertentu. Mungkin berapa hari kemudian. Habis bipe diganyangnya lalu. Lah, bini di rumah ditiup-tiup tuh, istri di rumah ditiup-tiup kalau dimasuki setan lah. Nah, summa pilailatin minal layalin, sehingga berlalulah malam demi malam. Qala li, suatu saat si setan itu berkata kepadaku, ini uridu an ajhabul lailah ila samai lastarakus sam'a wa hadhihi nawbati. Ya setan, malam ini ikutkah dengan aku? Aku ingin ke langit, karena malam ini aku dapat jatah boleh menuju langit. Wow, dari setan-setan lain aku malam ini ada jatahku nah. Ikutkah dengan aku? Waduh, Mbak Wai, maulah ikut dengan aku. Li syu'udi ma'i, bersamaku. Pakul tulahu. Nam, oke. Patahulu setan mislul jamal. Tiba-tiba setan itu berubah seperti unta. Duduk di atas punggungku jar anu setannya. Oh, setannya bisa berubah-ubah.
Asal jangan berubah jadi Habib aja lah. Mun ada nang lain Habib berubah jadi Habib, bisa setan juga tuh. Ya kalau Habib lah, setan lah Habib. Nah, bisa berubah Habib eh. Karena di sini Bapak mengatakan Habib, di lain tempat lain Habib, di satu tempat abal-abal Habib lah. Nah, Habib abal-abal bahaya nih, setan nih. Waqala arkibni, duduk tunggangnya aku. Parakabtuhu, maka aku pun menungganginya. Watarapil hawa, aku pun berangkat ke langit. Oh, dari udara bertumbang. Hati-hati nang kau berangkat ke sana kemari itu bisa betunggangan setan. Jadi dulu ada orang di sini, nah, boleh jalan menunggangi setan, enggak apa-apa. Kemana aja? Ke Mekah enggak apa-apa. Cuma belum sampai Mekah tapok gugur, bahaya benar lah. Nah bedanya, jadi kalau nanti, jadi setan tuh ada punya memiliki kekuatan-kekuatan, nanti kita pahami di sini. Pian mudah-mudahan mengambil hikmah dari cerita ini. Ini cerita pentingnya. Tiba-tiba di langit pasami itul malaikat yakulu, tiba-tiba di langit mau menuju langit, rupanya di langitnya ada malaikat berucap la haula wala quwata illa billah. Ada suara kayak itu, aku hafal kan? La haula wala quwata illa billah. Palamma sami as-syaitan, si setan itu mendengar rupanya hajihil maqalah an kalabu wasaqata kal maiti wasaqatat. Tiba-tiba setan itu seperti mayit kaku. Habis itu jatuh langsung ke bumi. Bahasa Banjarnya mentapuk gugur. Mau mentapuk gugur, bisa lah guru mentapuk itu apa bahasa Indonesianya? Dan aku qoriban minhu, aku bersamanya jatuh juga. Sampai pingsan aku. Setelah beberapa saat apakah waqala gomada tarfaka, buka matamu aja. Ada suara kayak itu, soalnya setannya terbuka, bangun setannya habis jatuh itu. Pagomadatuhu, kemudian aku pun membuka mataku, memejamkan mataku, membukakan mataku. Feija'ana ala babi dari, tiba-tiba aku sudah berada di rumahku. Subhanallah. Disuruhnya pejam mata. Pejam mata, buka, sudah ada di muka rumah. Oh, setan apa nih, Bib? Tapi kalah bipelon la haula wala quwata illa billah. Alah. Subhanallah. Palama kalwati bi imrati faqultulaha, maka suatu hari, suatu malam itu aku pun membaca kalimat la haula wala quwata illa billah di tempat istriku. Nah ini palamma atas setan Isya, pada waktu malam Isya datanglah setan kepada tempat itu. Wadaqalal bait aghlaqatal bab, tiba-tiba dia tidak bisa masuk ke pintu itu. Wa wada'at pamai alal babi wa qultu la haula wala quwata illa billah. Jadi di setiap pintu dibacakannya kalimat la haula wala quwata illa billah. Setan itu tidak bisa lagi datang. Berkatalah istrinya ketika aku masuk di tempat istriku pun berkata, wahai suamiku, wahai, ketika engkau membaca satu kalimat la haula wala quwata illa billah, aku melihat setan itu takut, dia mencari tempat untuk keluar daripada rumah. Jadi rumah ini kan ada kamar. Jadi anak memasuki kamar tidak bisa dibacakannya la haula wala quwata illa billah. Aku melihat setan itu mau keluar rumah. Kemudian yang kedua engkau membaca la haula wala quwata illa billah. Lalu aku pun membaca la haula wala quwata illa billah yang kedua. Kata istriku, saat itu dari atas ada anar, ada api yang datang memukulnya, membakarnya. Subhanallah. Maka yang ketiga engkau membaca la haula wala quwata illa billah salisan ahraqathu pasara ramada, maka yang ketiga itu jadi abulah setan itu hanya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Apa kabar? Itulah pentingnya la haula wala quwata illa billah. Kalau pian sudah menzikirkan dengan makna hu hai hu hak, setan tidak bisa mengganggu pian. Apalagi disalurkan melewati saluran napas pian, hu hai hu hak hu hak hu qayyum hu hai hu hai. Setan tidak bisa berjalan dalam darah pian, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan inna setan yajri fiddam, setan itu berjalan di dalam darah pian, darah manusia. Kalau begitu, darah itu sangat terkait dengan
Dengan apa? Darah itu sangat terkait dengan napas kita. Maka melewati napas kita salurkan zikir itu, masuklah ke darah kita. Setan tidak bisa tinggal di darah kita. Sampai harapannya keturunan kita bukan tergolong orang-orang yang dirasuki oleh syaitan. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa di rumah pian setiap hari ucapkan la haula wala quwata illa billah. Di pintu-pintu rumah, di jendela ucapkan la haula wala quwata illa billah di mana saja. Dan kalau ada melihat apa tuh nang di langit tuh Bib, yang nih apa nang memotong apa nih kuyang ka, ucapkan la haula wala quwata illa billah, tiupakan, bacakan sampai 3 kali, insya Allah akan jatuh. Kalau sudah huhai itu sekali melihatnya jatuh jarbian, jatuh hai lagi nya. Nah orang kebal, orang apa dan sebagainya, huhai, hu qayyum. Nah jadikan darah daging kita, sakit darah daging. Cuma jangan dimaknakan yang keliru terhadap masalah ini, bukan berarti darah daging kita jadi Allah, tidak. Lil khasiat itu adalah maknanya adalah khasiat. Karena itu kita penting belajar agama ini, memahami dari ruang tangga demi tangga demi tangga. Jangan langsung kisah kayak Paloy. Ada bangkak muasidin, mua Paloy ini gurunya bangkak. Datang ke dokter. Wah, ini dokter. Penyangat aja dokter. Coba Paloy. Menggigit ke di sini jar. Kenapa jar wanyi? Penyangat tuh wanyi. Bangkak mah. Hinggap kayak jar dokter penyangatnya. Hinggap nah di sini. Bah. Di igutnya bengkak lah aja dokter. Penyebabnya. Kenapa aja dokter? Kenapa jadi bengkak? Istri ulun mau mukul pakai pakai panci. Pakai panci. Kenapa jadi istri jar? Istri ulun, berarti jahat benar. Istri ini aduakan KDRT. Bukan jahat. Kenapa? Istri ulun karena melihat ada penyangat di hidung, pokoknya panci ke muka ulun, bangkak muka ulun. Jadi jangan salah sangka buruk lah kalimat ini. Makanya kita dulu la haula wala quwata illa billah bukan digunakan untuk keburukan, tapi adalah untuk kebaikan lah. Kebaikan satu, ada orang-orang terdahulu di Kalimantan, ada orang-orang Dayak yang masih belum Islam. Dia memakai kalimat, sekali ditanya-tanya apa amalannya Bib? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orangnya lain Islam. Terabang. Guys, aneh benar. Terabang. Aneh benar Bib lah. Sekali selidiki didekati sekalinya nyamuk nang terabang Bib lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagian hal hanya guyon saja. Mudah-mudahan kita dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah. Hu haq, hu haq, hu haq, hu hai, hu hai, hu hai. Hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu somad, hu somad, hu somad, somad, somad. Husomad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil quratu wa tumbaru bihil awaidu wa tunalu bihil rawaibu wa husnul hawatimi wa yastasal dhamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli rahmati wa nafa
hajati kulli mahlumin. Padahal ya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawa'an wa qur'ani wa azim wa ba'lan min la ilaha illallah wa ma subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain summa ila sa'amadu aisyah muhajir wa usuli wa bunihin sabla arwa'i sadatina wa qudwatina pakil muqaddam wa ila arwa'i sadatina liba adabi wa usuli wa bunihin bi annallaha ta'ala yang yarhamhum summa ila arwah liman ijtama'na hahuna bisababihim idanillahumma sawaba dzalika minna rasalat lahu baina yadayhim lam yajaballahum minan nar wa iskalam minan nar wa alam minan nar wa bika alam minan nar wa najatallahum minan nar Allahumma billahum warhamhum wa bimafanhum wa walidina wa walidik wa madina wa matik muslimin kafatan mammah wa ila arwahi awliyaika ya Allah wa ustadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahi mu'minin wa mu'minat wa muslimat wa khususan ilahi almanu Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Asyar bin Nurdin wa Rujahan bin Ananggani wa Tawarni binti Maknu wa Norsam binti Muhtasidik wa Sarinah binti Abdullah wa Muhammad ibn Nizami bin Ibrahim wa Qatasiyah binti Abdul Somad wa Hajjah Masmiyah binti Samlan wa Hajjah Masrohana binti Samlan wa Hajjah Bastiyah binti Haji Ali Pandi wa Haji Jumandar Aziz bin Haji Abdul Aziz wa Iskandar Lakota bin Haji Jumandar